Selamat malam teman-teman. Selamat malam teman-temannya Kak Silvi. Ya, kembali lagi sama saya Silviana. Sekarang kita punya pembicaranya itu Wes. Pendeta Immanuel C. Sitio. Saya Oke. bacain dulu ya personal dirinya. Personal Wes. diri. Jangan salah ya Kak. Jadi Ya, ya. panggilannya Bang Noel aja ya. Hmm. Bang Noel ini mulai vikaris di GKPS udah bulan November 2010. Bener ya, Bang? Betul, betul Kak. Sarjana teologinya di Fakultas Teologi UKSW Satya Wacana tahun 2009. Sekarang Ya, pelayanannya di Departemen Pembinaan GKPS. ya. GKPS kepanjangannya apa, Bang? GKPS itu Gereja Kristen Protestan Simalungun. Iya, Oke, Simalungun. baik. Nah, ini kan jadinya Q&A. Ya. Sekarang pembahasannya itu temanya tentang new normal gereja. New normal gereja ya Kak. New Oke, oke. normal gereja. Nah, Ya. gimana sih sebagai seorang pendeta pengalaman pelayanan semasa COVID-19 ini, Bang? Ya, jadi aku pikir pelayanan seorang pendeta itu di masa COVID ini nggak hanya aku yang ngalamin seperti ini. Rata-rata pelayan, khususnya pendeta juga mengalami hal yang seperti ini. Hal apa itu? Hal yang senang dan hal yang kurang menyenangkan. Hmm. Jadi selama masa COVID ini, Kak Silvi, senangnya itu dalam melayani karena waktunya jadi optimal. Waktu jadi optimal itu maksudnya nggak perlu lagi kan memakan waktu untuk perjalanan dari rumah ke tempat pelayanan. Hmm. Jadi cukup hanya di rumah, kemudian aktifkan internet, baru kemudian bisa melayani. Lalu senangnya itu juga karena kesehatan lebih terjaga. Aku tinggal di daerah yang pelayanannya itu sebagian besar diadakan malam hari. Jadi ini daerah dingin juga di Pematang Raya. Kami kan tinggal di Pematang Raya di Kabupaten Simalungun, daerah dingin. Sehingga kalau tidak COVID, biasanya kami ibadah rumah tangga atau ibadah kategorial itu harus atau ya persiapan majelis jemaat sermon itu harus keluar rumah malam hari. Nah, ini kan tidak perlu keluar rumah malam hari sehingga kesehatan lebih terjaga. Itu senangnya. Baru Hmm. kemudian persiapan bisa jadi lebih baik karena pengalamanku selama COVID ini, kalau berkhotbah, itu pasti menampilkan PowerPoint. Yang tidak aku lakukan kalau tidak COVID. Jadi kalau tidak COVID, waktu itu kan hanya berkhotbah monolog aja. Kita Ya. ngomong, jemaat mendengar. Nah ini kita ngomong, jemaat mendengar, dan kita menampilkan slide-slide juga, sehingga jemaat melihat. Nah enaknya di situ, pelayanan semasa COVID-19 ini. Tapi ada tidak enaknya juga, Kak Silvi dan teman-teman. Tidak enaknya itu karena interaksi kurang. Interaksi kurang, inilah tadi yang aku bilang, pasti banyak pelayan yang merasakan apa yang aku rasakan juga. Apa itu? Waktu sebelum COVID, kita berkhotbah, kita bisa langsung melihat reaksi jemaat. Dari gerakan tubuh mereka, dari anggukan mereka. Nah, kalau COVID sekarang ini, selama pelayanan, interaksi itu kurang. Jadi, berbeda rasanya berkhotbah di masa COVID ini eh, lewat media digital ini karena nggak bisa melihat interaksi atau nggak bisa melihat aksi reaksi dari jemaat secara langsung. Itu Kak Silvi. Oh, emangnya nggak lewat Zoom juga gitu? Lewat Zoom juga, Nah, lewat itu Zoom. mereka nggak nampilin dirinya juga ya? Atau gimana? Nah, Banyak juga yang pakai internet eh, bersedia gak? Soalnya ada juga kayak temanku di sini hmm. layanan gitu, dia susah untuk internet gini karena ya jemaatnya nggak bersedia untuk mengeluarkan biaya pulsa gitu untuk mendengarkan khotbah Oh, digital. jemaat kita di sini tidak seperti itu Kak Silvi. Yang kami tahu jemaat di sini mau untuk beribadah lewat
Zoom atau aplikasi yang lain. Tapi memang kendalanya bukan karena mereka tidak mau mengeluarkan dana untuk beli kuota, tidak. Tapi kendalanya sinyal yang nggak Hmm. rata di sini, nggak stabil. Sinyal di sini belum terlalu stabil. Tidak seperti di kota-kota besar, ini kan masih ibu kota kabupaten yang sinyalnya belum stabil. Jadi di situ aja kendalanya. Begitu. Iya, Kak. Itu sih udah menjawab juga pertanyaan yang kedua yang aku mau tanyain. Ya, Baik dan tidaknya pelayanan digital gereja ya. iya betul, Kak. Itulah tidak baiknya. Tidak baiknya karena di kota tempat kami tinggal ini sinyalnya belum stabil sehingga ya jadi nggak efektif pelayanan lewat Zoom ini bagi jemaat yang nggak bisa dapat jaringan internet yang atau sinyal yang kuat. Nah, Gitu. pertanyaan selanjutnya ini, gimana bisa tahu Abang sebagai pendeta kalau jemaatnya ini menghadiri kayak dia nontonin ibadah minggu atau dia ikut kalau di sini KRT, kebaktian rumah tangga Kebaikan rumah tangga, iya, iya. ya, jadi atau di absen kah atau gimana kah gitu. Di Kalau dia absen tidak, ya. nggak di absen Kak Silvi. Jadi kan aku bukan operatornya. Ada warga jemaat kita di sini yang menjadi operator ibadah live atau live streaming ibadah di hari Minggu atau di ibadah rumah tangga. Tapi pernah juga aku lihat, kan itu kan setelah live tersimpan kan, kita bisa tonton besok atau lusa begitu. Nah, yang kulihat jumlah yang menyaksikan itu ya nggak terlalu banyak, hanya puluhan. Sementara warga jemaat kita, keluarganya, kakaknya itu ratusan. Tetapi yang menyaksikan ibadah atau mengikuti ibadah live itu hanya puluhan. Rata-rata seperti itu, hanya puluhan, puluhan, puluhan gitu. Nah, dari situ tahunya, Kak, banyaknya atau sedikitnya yang ikut ibadah. Tapi tidak di absen, atau mereka tidak perlu melaporkan, gitu. Berarti ada kemungkinan juga dong mereka bisa nonton ke tempat gereja yang lain. Bisa, betul Kak. Dan sudah banyak kan, misalnya kami berjemaat di GKPS Pamatang Raya 1903. Jemaat ini menyediakan ibadah live setiap minggu dan ibadah rumah tangga setiap hari Selasa. Tetapi kan ada jemaat-jemaat GKPS lain yang juga menyediakan ibadah live. Nah, jadi warga jemaat kita bebas mau milih ikut ibadah yang disediakan jemaatnya atau yang disediakan oleh jemaat yang lain. Gitu. Iya, Jadi Kak. kalau menurut Abang sendiri gimana nih untuk menarik perhatian agar supaya jemaat tuh nggak ya tetap sama domisilinya sendiri? Oh, sosialisasi lah Kak. Harus sosialisasi terus dan pengurus majelis jemaat kita di sini aktif untuk mengingatkan warga jemaat supaya jangan lupa ikuti ibadah live streaming kita lewat WA group selalu diingatkan, selalu disosialisasikan. Baru kemudian supaya mereka juga mengikuti ibadah di tempat domisilinya, pernah operator ibadah live streaming kita di sini memfasilitasi warga jemaat dengan meminjamkan USB yang sudah direkam. Jadi ibadah ini kadang kan ibadah Minggu ditampilkan hari Minggu, Kak. Tetapi rekamannya biasanya itu sebelum hari Minggu. Sebelum hari Minggu sudah direkam, disimpan olehnya di flash disk, kemudian dia pergi ke wilayahnya atau sektornya atau week-nya gitu kan. Ya kalau dia punya 10 USB, dia bisa kirim itu ke 10 rumah tangga. Sehingga 10 rumah tangga ini tinggal mencolokkan USB itu aja ke televisi mereka tanpa harus pakai internet, baru mereka ibadah di rumah masing-masing. Nah, jadi ada dua cara itu yang aku pernah lihat pengurus majelis jemaat di sini lakukan supaya warga jemaatnya aktif untuk mengikuti ibadah di tempat domisilinya masing-masing. Itu menarik sih, aktif. Iya, tapi ya terbatas Kak, karena kan dia nggak dimodali untuk itu, hanya inisiatifnya. Ya kebetulan dia orang baik kan,
Coba kalau dia orang jahat. Jadi dia mau meminjamkan flash disk-nya, tapi terbatas. Ya, seenggaknya kan ada yang dilakuin. Iya, Kak. Nah, Iya. ini pertanyaan yang lain nih, Bang. Gimana Iya, Kak. persembahan di gereja? Persembahan di tempat kita ini, di tempat kami melayani ini masih persembahan dikumpulkan secara konvensional, Kak. Jadi ibadah rumah tangga atau ibadah minggu di rumah-rumah, tiap rumah tangga itu mengumpulkan persembahan di keluarganya masing-masing. Kapan mereka punya waktu menyerahkan itu ke bendahara jemaat, barulah nanti bendahara jemaat yang melaporkan dan mengumpulkan. Jadi kita belum di sini ya, di Kota Pematang Raya ini belum ada yang transfer rekening atau sejenisnya, itu belum. Tetap masih dikumpulkan secara konvensional, baru diakumulasikan, baru diserahkan ke bendahara jemaat. Berarti jemaatnya ngasih ke bendahara atau bendaharanya yang ngambil? Jemaatnya, Kak. Jemaatnya memberikan ke pengurus wilayah, baru pengurus wilayah memberikan ke bendahara jemaat. Oh, nah Di sini itu ada 5 wilayah, satu jemaat ada 5 wilayah. Gitu, Kak. Persembahannya nggak turun lah ya, Bang? Turun secara umum, turun di GKPS. Secara umum? Iya, karena yaitu tadi, Kak, yang biasanya setiap minggu bendahara jemaat bisa mengumpulkan persembahan dalam ibadah minggu itu, ini kan dia harus nunggu. Dan tiap keluarga itu juga nggak bisa dipaksakan untuk setiap minggu menyetorkannya atau menyerahkannya ke bendahara jemaat. Ya kapan mereka ada waktu, mereka kasih. Jadi menurunnya itu karena aku pikir tertahan di rumah tangga atau di jemaat sebelum diserahkan ke kantor pusat. Iya, iya. Iya, Kak. Nah, sekarang tetap udah dibuka ya tadi gerejanya? Udah, untuk ibadah minggu di sini sudah dimulai tanggal 5 Juli yang lalu, Kak. Nah, itu gimana, Bang? Maksudnya apa yang baru dari ibadah-ibadah sebelumnya? Halo? Halo? Halo, Kak. Nggak ada suara. Ya. Nah, itu dia tadi aku bilang, di sini sinyalnya nggak stabil. Dan lagi hujan pula di sini, jadi mempengaruhi sinyal. Oh, begitu. Halo lagi. Iya. Tadi pertanyaannya, Bang. Ya, Kedengaran Kak. nggak? Yang tentang persembahan? Bukan, udah selesai. Ini yang baru lagi. Oh, belum aku dengar. Kan udah dibuka gereja sekarang. Ya. Nah, apa yang baru dalam ibadah ini gitu dibandingkan ibadah sebelumnya? Yang baru itu suasananya, karena kan sudah dikasih tanda di bangku gereja yang tadinya itu boleh diduduki, sekarang tidak boleh. Baru kemudian ada pengecekan suhu tubuh, baru kemudian harus pakai masker, bernyanyi pun bermasker. Jadi itu kan hal-hal yang baru di masa new normal ini. Nah, jadi aku pikir karena baru satu kali, yaitu tanggal 5 Juli yang kemarin diadakan, ya belum terbiasa warga jemaat kita. Tapi mudah-mudahan di ibadah kedua, ketiga nanti sudah lebih terbiasa dan semakin disiplin. Nah, di tempat Abang sendiri berapa kali ibadah dalam satu minggu? 2 kali, Kak. Dalam satu hari ada 2 kali ibadah. Nah, itu cukup jemaatnya untuk datang? Cukup. Jadi, seperti yang tadi aku bilang, di sini kan ada 5 wilayah. Nah, Iya. jadi caranya pengurus majelis jemaat menyiasati supaya muat gereja, di ibadah pertama, wilayah 1, 2, dan 3 saja yang mengikuti ibadah itu. Di ibadah kedua,
wilayah 4 dan 5. Sehingga cukup kok, muat kok gedung gereja menampung warga jemaat yang hadir. Dengan itu ya tadi ada jarak-jarak duduk yang sudah ditandai, dibuat. Tapi tetap masih ada streamingnya nggak? Oh, kalau untuk ibadah minggu mulai tanggal 5 Juli kemarin tidak ada lagi, Kak. Oh, nggak ada. Tapi Ada gimana lagi. Tapi, dengan jemaat yang masih takut untuk datang ke gereja? mereka difasilitasi dengan live streaming dari gereja yang lain. Oh, begitu. Jadi eh, memang tanggal 5 kemarin ibadah live streaming yang biasanya ada udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Iya. Lansia dan anak sekolah minggu yang disuruh ibadah di rumah. Lansia sama anak sekolah minggu disuruh ibadah di rumah. Iya. Nah, itu mereka ibadahnya dari apa? Kayak guru-guru. Tata ibadah dicetak, Kak. Tata ibadah dicetak, jadi mereka memakai tata ibadah yang sudah dicetak itu. Iya. Liturgi ya. Iya. Liturgi. Jadi itu yang sendiri. jadi ibadah sendiri. Hmm. Karena kan memang lansia dan anak-anak ini yang kata pemerintah juga diharapkan untuk tidak ikut ibadah karena mereka yang rawan tertular. Iya sih memang. Ya. Cuman kalau sekolah minggu untuk ibadah sendiri, gimana itu, Bang? Disediakan video, Kak. Nah, seperti tadi itu juga disediakan. Dari guru-gurunya kan? Iya, baru ya diputar di rumah masing-masing. Diputar, gitu, iya. Itu sih kami juga melakukan seperti itu. Oh, di rumah masing-masing ya? Iya, cuman tetap ada videonya dari guru-gurunya. Jadi mereka nanti lihat di komputer atau di handphone begitu ya? Iya. Oh. Nah, iya, kira-kira seperti itu juga di situ, Kak. Di sini, Kak. Di situ atau di sini? Di sini. Di sini, Kak. Nah, kan apa namanya? Justru tuh saat datang ibadah, bertemu dengan teman-teman atau orang-orang atau saudara-saudara terkasih itu. Nah, tapi dalam situasi seperti ini tidak boleh bersentuhan, tidak boleh berjabat tangan, berpelukan. Nah, berpelukan. Ya, Kak. Gimana pesan Abang sebagai pendeta untuk meningkatkan persekutuan itu gitu? Karena kan lebih berasa gitu saat justru ketemu, jabat tangan, berpelukan. Iya. Ada dua sisi ya, Kak, dari sisiku. Dari sisiku, aku juga merasa aneh, karena biasanya kan setiap kami datang ke tempat pelayanan sebelum ibadah dimulai, sebisa mungkin jemaat yang sudah hadir kami salami begitu. Atau yang sedang di jalan menuju ke gereja, di pintu kami salami. Sekarang kan nggak bisa lagi. Itu dari sisiku. Jadi aneh rasaku, nggak ku salam mereka begitu. Nah, dari sisi jemaat, di beberapa orang justru ada rasa tersinggung juga kenapa aku tidak disalam yang biasanya aku disalam. Apa dipikir aku bawa virus corona ini atau aku sudah terinfeksi sehingga aku tidak disalam. Nah, jadi jemaat kita di sini juga lebih sensitif perasaannya karena memang di sini belum merasakan bagaimana zona merah itu gitu, Kak. Jadi di sini masih ya pergi keluar rumah belum semuanya pakai masker, di warung-warung juga masih banyak yang berkumpul, sehingga bagi mereka kalaupun jumpa bersalaman ya nggak apa-apa sebenarnya. Nah, tapi kita kan ya kita ikuti protokol itu. Nah, jadi kita tahan untuk tidak salam
Ada yang mengerti, dia langsung begini. Tapi ada juga yang bilang bahwa aku sehat kok, pendeta, aku nggak kena corona kok. Jadi kok nggak disalam, kira-kira Ya gitu. begitu berat. Hah? Berat begitu. Terus jawab apa? Iya, ya nggak apa-apa, aku gini aja sambil ketawa, Kak. Gitu aja. Kan ini hal yang baru, Kak, jadi memang Iya. masih belum terterima semua orang ya. Lama-lama semoga ini bisa dibiasakan. Iya, karena katanya nggak akan, ya nggak ada yang tahu juga sih. Ya akan Hmm. seperti kayak gini. Maksudnya, Kak? Ya bakal gini aja terus kan, ya new Oh, normal. iya. Bakal seperti inilah nantinya seterusnya, begitu ya? Iya. Iya, bisa jadi, Kak. Bisa jadi. Nah, udah ada belum ide-ide pelayanan yang terpikirkan oleh Pak Pendeta Emmanuel Hmm. Tentang? tentang eh, tentang menjaga keutuhan jemaat Ya, walaupun Kak? berjarak itu. Oh, ya. Aku pikir di sini yang perlu aktif pengurus majelis jemaat ya, Kak. Kenapa Untuk tuh? supaya jemaatnya tetap bisa beribadah walaupun terbatas, aku pikir pengurus majelis jemaat bekerja sama dengan pendeta yang harus aktif untuk eh, mensosialisasikan dan kemudian menanyai kabar atau apa yang kurang dari ibadah yang sudah kita buat ini ke warga jemaat. Sehingga nanti kan warga jemaat juga kasih masukan. Hmm, Jadi yang seperti ini menurutku perlu dipertahankan, yaitu ibadah live, online, ibadah yang tidak usah dulu berkumpul di gereja. Menurutku ini bisa dilanjutkan, bisa dipertahankan. Tetapi harus dibarengi dengan keaktifan pendeta dan eh, majelis jemaat untuk menanyai atau berkomunikasi dengan warga jemaatnya. hmm, Apakah mengikuti ibadah? Kalau tidak, apa yang kurang? Kendalanya di mana? Nah, begitu, Kak. hmm. Iya. Ya sih harus nanya juga ya respon Apa, Kak? jemaat. Harus nanya juga ke respon jemaat Iya, seperti gimana. iya, Ya. karena kan mereka punya latar belakang yang berbeda-beda di rumah masing-masing yang membuat akhirnya nggak semua bisa menikmati ibadah ini. Jadi Iya. bagi yang belum menikmati atau kurang menikmati ya harus kita tanya juga kan supaya dia terfasilitasi lah ibadahnya. Menurutku itu juga harus dilakukan, Kak, biar biar fair kan, biar adil. Iya. Hmm. Kalau ibadah rumah tangga masih online atau udah Masih online, Kak. masih online? Ibadah rumah tangga di sini masih online sampai tadi malam. Tadi malam itu ibadah rumah tangga setiap hari Selasa. Kunjungan rumah? Kunjungan rumah tangga otomatis dibatasi, Kak. Kunjungan Hmm. rumah tangga, kunjungan ke rumah sakit, bahkan bagi jemaat kita yang meninggal, ya langsung terlihat bedanya sebelum COVID dengan saat COVID dari kehadiran pelayat. Itu kunjungan-kunjungan memang diawasi oleh pemerintah di sini karena pemerintah setempat langsung mendatangi keluarga yang berduka untuk memberitahukan supaya acara sesingkat mungkin, Hmm. disediakan fasilitas cuci tangan, tidak ada bersalaman, nah, begitu-begitu. Sehingga hal-hal seperti itu masih belum belum terlalu banyak di sini, Kak. Apalagi kalau kunjungan ke rumah sakit dan kunjungan rumah tangga. Iya ya, Iya, Kak. berat. Hmm. Kalau abang sendiri takut nggak Ya, Kak. Takut apa maksudnya, Kak? tentang corona? Takut. Namanya namanya kan sesuatu yang menyebabkan kita bisa sakit. Takutnya itu karena kalau kita sudah mengidap itu, aktivitas kita kan jadi terbatas, pelayanan kita pun terbatas. Jadi menurutku takutnya itu ke situ. Jadi kalau sudah sempat kena, diisolasi, baik isolasi di rumah sakit maupun isolasi mandiri kan jadi terbatas
kegiatan kita termasuk pelayanan kita. Jadi ya khawatirnya ke situ sebenarnya. Sehingga sebisa mungkin dijaga supaya jangan sampai kena, supaya aktivitas atau pelayanan tetap bisa berjalan dengan baik. Mantap. Enggak mantap, Kak. Bang Binsar aja kena ya. Kasian. Kenapa, Kak? Bang Binsar. Ya, Bang Binsar pun dia kenanya itu tanpa gejala kan, jadi itu yang kita khawatirkan. Aku jangan-jangan kan, atau Tamara istriku, atau siapapun yang merasa sehat-sehat, tapi tidak dirapid dan tidak di swab, siapa yang tahu udah ada virus itu apa belum di tubuhnya. Tapi Bang Binsar semangat kok. Iya, dia update juga terus kok. Iya, dan masih pelayanan dia di ruang isolasi. Iya, masih pelayanan online. Iya, masih pelayanan online. Iya. Ada pesan lagi kan nih Bang tentang pelayanan Tentang apa, Kak? Tentang pelayanan ibadah gereja ini di era new normal. Oh, ya pesanku tetap lakukan pelayanan semaksimal mungkin walaupun suasananya berbeda karena bisa jadi hal seperti ini nggak akan kita alami lagi nanti. Jadi mumpung masih seperti ini, semaksimal mungkinlah kita tetap melayani baik sebagai pendeta maupun calon pendeta atau majelis jemaat atau pekerja di gereja. Ya semaksimal mungkin aja walaupun terbatas. Pesanku tetap melayani semaksimal mungkin aja. Nah, kalau untuk jemaat? Kalau untuk jemaat, ini yang susah-susah gampang karena jemaat kita kan juga nggak satu pendapat dengan ini. Ada yang sudah sangat rindu untuk beribadah di gereja, sementara kondisi belum memungkinkan. Nah, ada yang merasa lebih nyaman ibadah tidak di gereja, sehingga lebih lama lah seperti ini, jangan cepat-cepat dibuka ibadah di gereja. Jadi kepada jemaat juga, ya berarti pesannya lebih dari satu, karena respons jemaat kita kan beraneka ragam. Intinya buat jemaat kita, disinilah lagu sekolah minggu itu semakin mengajarkan kita bahwa gereja itu bukan orangnya. Gereja itu bukan gedungnya, tetapi orangnya. Nah, gereja itu adalah orangnya. Gitu kan. Iya, benar. Makasih ya, jadi, Bang. Udah mau iya, Kak. Jadi ya, aku nggak tahu secara pasti kondisi di tempat Kak Silvi bagaimana, tapi di sini ya jemaat kita perlu dimotivasi atau disosialisasikan tentang pentingnya jaga jarak itu. Iya. Karena masih sedikit kurang lah di sini kesadaran tentang itu. Oh iya, masih cuek. Cuek tidak semua, Kak. Beberapa orang yang cukup banyak juga sudah peduli dengan itu. Tapi ada juga yang kalau kita keluar rumah, kita mau keluar kota gitu kan, di dalam kendaraan, kita lihat nanti tuh di warung atau di pinggir jalan, nggak pakai masker, dekat-dekatan. Nah, itu masih banyak lah di sini, masih banyak. Di sini banyak begitu. Oh gitu? Tapi pakai masker, Kak? Enggak, di Bali. Enggak juga. Di pantai berarti sama. Semua orang udah ke pantai rame-rame, nggak pakai masker, nggak pakai face mask, udah ya. Jadi pemerintah setempat? Tadinya kan ditutup pantai, cuman sekarang udah dibuka. Ya pemerintah setempat ya udah begitu aja. Oh gitu. Ya habis kan kota pariwisata daripada yang ekonominya pada turun. Nah, betul Kak Silvi, itu yang juga belum kubilang. Di sini pun seperti itu.
Kenapa keadaannya seperti itu di sini? Karena masalah mata pencaharian. Jadi ya kita juga gereja nggak bisa memaksakan kan? Iya. So, karena gereja pun juga membatasi, tapi gereja belum mampu untuk mengganti pendapatannya selama sehari itu untuk tidak keluar rumah. Jadi Iya. ya serba salah juga masih. Terlalu kompleks masalahnya. Iya. Makasih ya, Iya. Bang. Matur Oke. sebentar.